1. Hari ini kita akan coba bahas soal latihan campuran nomor 11 sampai dengan 15. Kita mulai dari nomor 11. Bismillah. Sebanyak 13,92 gram serbuk raksa 2 sulfida dilarutkan dalam 200 ml larutan asam nitrat 0,4 molar sehingga terjadi reaksi menurut persamaan ini. Alhamdulillah reaksinya sudah setara ya. Sudah ada koefisiennya. Nah, yang ditanya di soal nomor 11 adalah koefisien dari zat yang bertindak sebagai oksidator. Nah, kita pahami ya, apa itu oksidator. Oksidator itu adalah zat atau reaksi lebih tepatnya, jadi dia pasti ada di sisi kiri tanda panah ya, zatnya pasti ada di kiri tanda panah. Reaksi yang mengalami reduksi. Kita tahu reduksi adalah kejadian di mana biloks atomnya turun ya. Nah, berarti kita tahu nih dari dua zat ini mana yang atomnya mengalami penurunan biloks. Nah, biasanya atom-atom yang mengalami penurunan biloks dalam sebuah reaksi redoks itu biasanya bukan hidrogen, bukan oksigen. Karena dalam reaksi hidrogen dan oksigen itu biloksnya bisa kita pastikan +1 untuk hidrogen H dan -2 untuk oksigen atau O. Artinya kemungkinan yang berubah biloksnya adalah Hg ya, kemungkinan ya, S dan N. Jadi kita hanya mencari 3 biloks atom itu saja ya. Tidak perlu semuanya. Nah, berarti kita fokus ke atom-atom tadi. Nah, kita coba mulai dari Hg ya. Hg di kiri berapa biloksnya? Nah, dan Hg di kanan berapa biloksnya? Nah, di sini Hg-nya terikat sama S. Nah, S pun kita nggak tahu biloksnya. Nah, jika ada suatu senyawa di mana terdiri dari 2 atom, atomnya masing-masing biloksnya kita tidak bisa pastikan, maka kita harus memilih dari 2 yang tidak bisa kita pastikan itu, salah satunya harus kita pastikan. Nah, yang mana yang kita pastikan? Nah, kita pilih dari 2 atom tadi, mana yang ada di golongan A atau golongan utama. Nah, dari Hg dan S ini ternyata S yang ada di golongan utama. Nah, kita tahu S itu ada di golongan 6A ya. Nah, artinya kalau dia ada di golongan 6, maka dia akan cenderung membentuk ion. Nah, cenderung membentuk ion -2 ya, sehingga dari sini kita bisa artikan S ini biloksnya sama dengan -2. Nah, jadi ada Hgs ya. Hgs, S-nya kita sudah bisa pastikan biloksnya -2 Pak. Oke, kita tulis di sini -2. Otomatis Hg-nya pasti +2 ya. Oke, koefisien tidak berpengaruh buat ngitung biloks ya. Nah, kita kejar Hg dan S-nya di sisi sebelah kanan yuk. Nah, di sini udah kelihatan nih S sendirian nih itu ya. Berarti S di sini kalau sendirian nggak ada temennya, biloksnya 0 ya. Nah, di sini kita lihat -2 S-nya ke 0. -2 ke 0 tuh naik ya. Berarti S-nya di sini mengalami kenaikan biloks, bukan penurunan biloks ya. Kita cek Hg-nya coba ya. Oke, Hg di kiri ada +2 biloksnya, Hg di kanan gimana nih? Nah, untuk menghitung biloks Hg di sini mudah sekali ya. Ingat kalau suatu senyawa seperti ini ya, ini kan sebenarnya terbentuk dari ion-ion Hg ya, Hg dan NO3. Sehingga kalau kita pecah nih HgNO3-nya, HgNO3 2 kalinya itu sebenarnya struktur ion yang membentuknya ada Hg +2 dengan NO3 -1 ya. Nah, ini kita tinggal cross naik saja seperti ini, seperti pembentukan senyawa ion ya. Nah, dari sini kita tahu biloks Hg-nya adalah +2 ya. Nah, berarti kita dapat biloks Hg-nya di sini juga +2. Nah, berarti nggak berubah dong, di kiri +2, di kanan +2. Artinya bukan Hgs nih yang mengalami penurunan biloks. Berarti kemungkinan HNO3. Kita coba cek ya. Nah, tadi N-nya yang kita harus cek ya. Ingat H itu biloksnya +1 ya. Kemudian O itu biloksnya -2. Oke, kita perbesar saja. Ya. Ini jelas ya melihat. Oke. Tadi H-nya +1, O-nya -2. Oke, N-nya berapa ya? Nah, ini ada 3, O-nya ingat berarti jadi -6 di atas ya. Ini jadi tetap +1 karena cuma 1. Nah, total angka atasnya harus 0 nih.
Jadi supaya 0, di sini sudah plus 1, di sini minus 6, berarti N-nya plus 5. Berarti bilox yang di bawahnya juga plus 5 ya, karena cuma 1 N. Di kanan O-nya minus 2, berarti N-nya plus 2 ya. Nah, di sini terlihat bahwa HNO3 bilox N-nya di sisi kiri plus 5, sisi kanan plus 2. Berarti terjadi penurunan bilox ya. Ulang ini. HNO3 menjadi NO ya. Di kiri plus 5, biloxnya di kanan plus 2. Berarti mengalami penurunan bilox ya. Berarti mengalami reduksi. Kalau suatu zat mengalami reduksi, maka zat sebelah kirinya ini bertindak sebagai oksidator. Nah, yang ditanya adalah koefisien dari zat yang bertindak sebagai oksidator. Koefisiennya HNO3. Nah, ada berapa nih koefisiennya? Kelihatan 8 ya. Di jawabannya adalah ya, semoga bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 12. Oke, soal nomor 12 ini masih menggunakan teks yang sama ya, seperti soal nomor 11 tadi. Volume gas yang terbentuk pada kondisi STP. Nah, di sini gasnya nggak disebut. Kalau kita perhatikan di reaksi ini, nah yang bertindak sebagai gas, sebagai produk adalah ini nih. Oh ya, gas, fasenya gas. Sementara yang lain tidak ada yang fasenya gas. Berarti yang ditanya volume gas tempo. Nah, pada soal ini disebutkan raksa 2 sulfida yang digunakan 13,92 gram. Nah, ini ada data yang kurang sebenarnya, yaitu MR dari HGS-nya ya. Oke, nanti Pak bantu di bawah untuk penjelasan MR-nya berapa. Dilarutkan dalam 200 ml larutan asam nitrat 0,4 molar. Jadi kita punya dua reaksi dan data awalnya dikasih tahu ya, berarti kita harus hitung molnya dulu nih masing-masing. Molnya HGS dan juga molnya HNO3. Oke, kita coba cek sini ya. Tadi ada MR di HGS, ini harusnya dikasih tahu ya. Kalau mau hitung berapa sebenarnya bisa pakai tabel periodik ya. ARHG itu 200 ya, ada di tabel periodik ya. S itu 32. Jadi 232 mR-nya. Oke, nah berarti dari sini karena kita dikasih tahu massa HGS-nya tadi sama dengan 13,92 ya. Maka kita bisa hitung mol HGS-nya dong. Mol HGS mula-mula ya yang kita gunakan. Maksudnya berarti tinggal gram per mR ya. MR-nya berapa Pak? Ya tadi itu sudah ada ya. 13,92 dibagi 232. Berapa nih? Kalau dihitung 0,06 mol insya Allah ya. Kemudian mol HNO3 mula-mulanya juga kita hitung nih. Nah, gimana caranya? Tadi datanya kan ada 200 ml dan 0,4 molar ya. Berarti kita pakai rumus molaritas dikali volume. Contoh volume rubah ke liter ya. 0,4 molar tadi, nah volume kita rubah jadi 0,2 liter 200 ml ya. Jadi 0,08 molar, mol maaf ya. Oke, nah data mol mula-mulanya kita akan pakai untuk menghitung stoikiometrinya ya, menggunakan konsep reaksi pembatas ya. Nah tadi ada 3 HGS gitu ya, kemudian ada 8 HNO3, nah gitu ya. Kemudian hasil reaksinya banyak, tapi kita fokus ke satu zat aja ya. Itu ada 2 NO tadi ya. Kita fokus ke sini saja ya, karena pertanyaannya ada di sini. Oke, HGS-nya kita tahu mula-mulanya berapa nih? Kita tulis ini mula-mula atau M saja ya. Kemudian reaksi dan bisa. Garis, ya. Mula-mulanya HGS-nya 0,06 mol. HNO3-nya 0,08 mol. Nah, kita butuh mol NO-nya nih. Nah, untuk menghitung mol NO-nya kita cari reaksi pembatasnya ya. Ingat cara menentukan reaksi pembatas, mol mula-mula kita bagi dulu dengan koefisiennya masing-masing. Hasil baginya sebenarnya cukup dihitung di kepala saja. Cuma di sini Pak Man bantu dengan prosesnya. 0,06 kita akan bagi koefisiennya 3, jadi 0,02 ya. Dan di sini 0,08 kita bagi 8, jadi 0,01. Nah, berarti yang lebih kecil yang ini kan, yang 0,01. Artinya yang lebih kecil itu akan jadi reaksi pembatas, dan reaksi pembatas itu habis bereaksi. Dan yang bereaksi sama dengan mula-mulanya. Dan angkanya ini jadi patokan nih untuk menghitung di sini dan juga di sini di NO-nya. Nah, kita fokus ke NO-nya aja langsung yuk. Perbandingan koefisien akan sama dengan perbandingan mol ya di baris reaksi, di baris tengah. Ini 8, 0,08 mol, kalau 2 ya berarti 0,02 mol ya.
karena bias banding koefisien dengan nolnya. Nah, kalau di baris kalau di sisi sebelah kanan, nah, zat yang ada di reaksi akan sama dengan zat yang ada di sisa ya, karena mula-mulanya nggak ada nih. Di mol NO-nya udah dapet. Yang ditanya volume gas NO pada kondisi STP. Nah, ingat P gas pada kondisi STP kita bisa hitung pakai rumus tinggal mol gas tersebut dikali dengan 22,4 katakannya. Jadi tinggal 0,02 dikali 22,4 hasilnya sama dengan 0,448 liter. Nah, kalau kita rubah ke mili, pilihan jawabannya dalam mili ya, tinggal dikali 1000 saja. 448 mili. Jadi jawabannya ada di D. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa dipahami. Semangat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Oke, soal nomor 13 ini sudah tidak menggunakan teks yang sama seperti dua soal sebelumnya. Ini menggunakan soal tersendiri ya. Oke, soalnya seperti ini. Diketahui ada 3 buah data NO ya, NO. NO itu adalah potensial reduksi. Oke, kita bahas sedikit apa itu NO. Potensial reduksi. Jadi NO ini menyatakan kecenderungan suatu zat untuk mengalami reduksi. Nah, atau bisa jadi oksidasi juga sih ya, tergantung dari NO-nya. Nah, oke, jadi kalau NO-nya makin besar, maka dia akan cenderung mengalami reduksi. Oke, sekarang jadi kalau misalkan kita punya Zn sama Cu nih dibandingin ya, kan NO-nya dikasih tahu, oh NO-Cu lebih besar nih, berarti Cu-nya yang lebih cenderung reduksi. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya apa sih? Kita dikasih data NO masing-masing ya, ada NOZN, NOCU, NOAG, dan NOMG. Berdasarkan informasi di atas yang dapat dilakukan adalah, oh kalimatnya melarutkan serbuk tembaga dalam mesin, bisa apa enggak ya? Oh berarti di sini kita mau cek apakah proses ini berlangsung atau tidak. Nah, untuk mengetahui sebuah reaksi itu berlangsung atau tidak, nah, jadi kalau kita mau tahu, kita punya sebuah reaksi. Jadi ada reaksi ya, A tambah B jadi C tambah D. Nah, reaksinya pasti reaksi redoks ya. Oke, kalau reaksi redoks berarti zatnya harus sama nih Pak. Misalkan A-nya oksidasi, B-nya jadi reduksi gitu ya. Nah, kita mau tahu nih reaksinya berlangsung atau tidak gitu ya. Oke, jadi kita mau tahu reaksi ini berlangsung atau tidak. Berlangsung atau tidak nih reaksi yang kita punya ini ya. Nah, caranya kita hitung SL. Nah, SL yang kita cari. Nah, nanti dari data SL yang kita dapat, kita punya dua kemungkinan nilai. Bisa bertanda positif atau lebih dari 0, bisa bertanda negatif atau kurang dari 0. Jika bertanda positif, berarti reaksinya berlangsung. Atau istilah lainnya spontan. Nah, gitu ya. Sementara kalau dia negatif, hasilnya berarti dia tidak berlangsung. Atau tidak spontan. Nah, istilahnya begitu ya. Nah, sekarang untuk mengetahui reaksi ini berlangsung atau tidak, berarti kita harus cek SL-nya dong dari setiap 5 pernyataan yang diberikan ini. Jadi nanti kita cek kalau ternyata positif berarti bisa melarutkan atau bisa terjadi proses pelarutan. Tapi kalau negatif berarti tidak bisa melarutkan. Nah, kita cek yuk pernyataan A apa katanya. Kita mulai dari jawaban A ya. Kita cek jawaban A-nya yuk. Bismillah. Melarutkan serbuk tembaga dalam larutan seng. Nah, Pak, kalau ada reaksi kita tinggal hitung SL di setiap jawaban ini tidak ada reaksi, cuma kalimat saja. Maka kalimatnya kita buat jadi reaksi. Perhatikan baik-baik. Kalau di sini ada kata serbuk, berarti bilox atomnya 0 ya, karena dia berbentuk logam ya, atau unsur tunggal. Tapi kalau dia berbentuk larutan, maka zat ionnya, logamnya ini atau zatnya itu berbentuk ion ya. Karena larutan itu biasanya bentuk dari ion-ion. Oke, balik lagi ke sini. Jadi kalau serbuk tembaga berarti bilox Cu-nya, ingat tembaga Cu ya, 0 ya. Jadi kita tulis Cu ditambah larutan seng. Nah, yang larutan ini kita bikin jadi ion. Jadi Zn plus. Nah, plusnya lupa apa plus berapa, kita bisa lirik tuh. Nah, plusnya plus 2. Pak, ionnya pasti ion positif Pak, pasti. Karena logam itu hanya bisa ionnya adalah ion positif, tidak negatif ya. Jadi kita dapat dua notasi ini dari informasi soal. Nah, kemudian kita buat hasilnya. Nah, hasilnya kan nggak ditulis Pak nih, jadi apa? Nah, kita bisa prediksi kalaupun terjadi reaksi, maka yang tadinya biloxnya 0 nih akan jadi positif ya. Nah, jadi selalu gitu. Plus berapa lihat? Cu-nya plus 2.
Kalaupun lupa jadi +1 masih nggak masalah. Tapi sebaiknya lihat di sini ya. Terus Zn-nya yang tadinya plus akan turun di logsnya jadi 0. Nah, jadi cuma tukeran gitu, yang 0 jadi positif, yang positif jadi 0. Nah, ini SL harus kita cek. Yuk, kita cek SL-nya yuk. Oke. SL rumusnya apa sih? SL tuh N0 dari zat yang mengalami reduksi dikurangi N0 dari zat yang mengalami oksidasi. Nah, siapa yang reduksi dan oksidasi? Jangan lihat dari N0CU berapa segini, N0ZN berapa segini, terus cari mana yang besar. Enggak dari situ ya. Jadi yang reduksi dan oksidasi kita lihat dari reaksi yang kita tulis ini. Ingat, reduksi itu biloxnya turun ya. Mana yang turun di sini yang biloxnya turun? Oh, Zn Pak, tuh biloxnya turun ya dari +2 ke 0. Oh, berarti di sini N0Zn dikurangi yang oksidasi Cu ya. Tuh. Oksidasi kan biloxnya naik ya. Biloxnya naik. N0Cu. Begitu caranya ya. N0Zn baru masukin berapa angkanya, lihat dari sini. Ya, jadi ini cuma buat data saja. N0Zn min 0,76 masukin min 0,76 dikurangi Cu-nya positif 0,34. Nah, udah gitu ya. Kalau udah begini tinggal dilihat aja hasilnya, nggak perlu angkanya persis, cukup negatif atau positif. Ternyata hasilnya gimana nih? Min lagi ya. Nah, pasti negatif nih. Kalau negatif berarti reaksinya tidak berlangsung. Nah, berarti kalimat pernyataan A benar atau salah? Coba kita cek katanya. Melarutkan serbuk tembaga dalam mesin. Kalau melarutkan berarti dia bilang bisa berlangsung ya. Tapi ternyata tidak. Maka jawaban A kurang tepat ya. Jawaban A. Kita harus cek jawaban yang lain. Ya, paham? Oke, kita coba yuk jawaban B-nya sekarang. Benar atau enggak ya? Kita buat reaksinya lagi. Oke, kita ganti warna ya biar kita kelihatan dulu. B. Melarutkan serbuk perak itu Ag ya. Serbuk ingat biloxnya 0, berarti Ag ditambah larutan tembaga 2A. Larutan berarti bentuknya ion. Tembaga Cu ya. +2. Oke, kita buat hasilnya. Tadi yang 0 akan jadi plus ya. Nah, Ag plus berapa ya? Ag plus 1 Pak. Ya. Kita masukin di sini Ag plus 1 ditambah yang tadinya ada plusnya jadi 0. Oke. Yang reduksi Cu ya. Oke. Jadi SL-nya sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Nah, reduksi siapa? Reduksi Cu ya, yang biloknya turun. Ingat reduksi biloknya tuh. N0 Cu dikurangi N0 Ag. Masukin angkanya yuk. 0 Cu berapa tadi? Nah, balik lagi ke atas lihat. 0,34. N0 Ag-nya 0,8. Sama-sama positif nih ya. Positif 0,34, maksudnya dikurangin positif 0,8. Si negatif ya. Oke, berarti ini juga tidak berlangsung. Atau tidak spontan ya. Berlangsung. Kita cek pernyataannya apa tadi katanya. Melarutkan, oh berarti bisa berlangsung kata dia, tapi ternyata setelah dihitung tidak berlangsung. Berarti jawaban B juga masih kurang tepat. Jawaban C yuk. Melarutkan serbuk magnesium dalam larutan perak. Kita cek yuk jawaban C-nya. C. Oke. Melarutkan serbuk magnesium. Ingat magnesium itu berarti Mg ya. Tambah perak, larutan perak. Di Ag plus ya. Oke. Kita buat reaksi Mg jadi plus 2 ya. Tambah Ag. Udah, kita tinggal masukin ke rumus. Apa rumusnya? SL sama dengan N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Yang reduksi siapa? Yang reduksi yang biloxnya turun, Ag ya. Berarti N0 Ag dikurangi N0 yang oksidasi Mg. N0 Ag tadi positif 0,8 ya. Ag itu berapa ya? Mg maksudnya. Mg itu berapa? Mg itu minus 2,34 ya. Oke, kita masukin di sini. Minus 2,34. Wah. Min jadi plus ya. Plus pasti plus. Berarti di sini berlangsung. Nah, paham ya? Kalimatnya apa katanya? Melarutkan serbuk magnesium dalam larutan perak. Berarti benar ya? Oke, jadi jawabannya dapat. Oke, yang D sama E nya boleh cek sendiri ya. Nanti insya Allah
Oke, jadi kalau di sini dibilang melarutkan, ya harusnya positif, tapi ternyata nanti kalau dihitung jadi dapatnya negatif ya. Begitupun ini ya. Oke. Ini juga katanya melarutkan, berarti menurut dia positif sel. Tapi setelah kita hitung nanti hasilnya negatif, berarti juga dua pernyataan ini salah ya. Jadi bisa dicek sendiri ya. Bismillah, insya Allah bisa ya. Semangat. Kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, nomor 14 sudah masuk ke soal karbon ya. Perhatikan struktur beberapa hidrokarbon berikut. Jadi ada 4 hidrokarbon ya. Di sini cuma karbon dan hidrogen saja. Ini kalau masih yang bingung nih, kenapa bentuk seperti ini nih? Apa sih Pak? Aku begini. Jadi sebenarnya adalah struktur senyawa karbon ya. Jadi setiap titik-titik ini, tiap ujung maksudnya, tiap ujung atau siku ini adalah atom karbon ya. Atom karbon. Karbon. Kalau yang setiap ini berarti ikatan tunggal, kalau ada 2 garis berarti ikatan terangkat. Jadi kalau kita mau tulis strukturnya yang lain begini sebenarnya. Gitu ya. Nah, ya, ini ada lagi. Sini ada rangkap. Ya, jadi gini strukturnya sebenarnya ya. Nah, jadi penulisan sederhananya seperti ini. Dan kita mesti tahu setiap atom C itu kan tangannya 4 ya. Kalau belum 4 sebenarnya masih ada atom lain yaitu atom hidrogen ya sebagai pelengkapnya. Nah, C di sini baru 1 tangannya berarti kurang 3 kan? Nah, 3 ini diisi oleh atom hidrogen. Jadi ada 3H sebenarnya di sini. Di sini baru 2 berarti di sini masih ada 2 hidrogen. Di sini sudah 4 nih ya, sudah habis. Di sini baru 1 berarti kurang 3H. Di sini baru 3 nih, jadi sebenarnya masih ada 1H gitu ya. Ini baru 1 berarti masih ada 3H. Jadi struktur aslinya seperti ini. Tapi penulisan yang lebih umum digunakan adalah yang seperti ini. Begitupun yang lainnya, ya. Yang ditanya, hidrokarbon yang mana yang memiliki isomer geometri Cistrand? Oke, isomer geometri Cistrand. Oke. Isomer geometri Cistrand ini dimiliki oleh senyawa dengan syarat. Nah, syarat pertama, dia bisa untuk senyawa alkena. Nah, senyawa alkena tuh yang punya ikatan rangkap 2 ya. Hanya 1 rangkap 2 aja ya. Oke. Kemudian bisa juga dimiliki oleh senyawa siklo ya. Senyawa siklik. Siklik atau siklo. Nah, ini senyawa siklo ya. Bisa juga. Berarti kemungkinan bisa ya. Tapi ada syarat lainnya. Senyawa alkenanya juga harus punya syarat. Nah, syaratnya adalah ingat senyawa alkena kan tadi Pak Osman sudah sempat cerita C itu tangannya 4. Kalau baru 2 seperti ini sebenarnya setiap C ini masih punya 2 tangan lagi nih. Gitu ya. Nah, setiap tangan yang diikat sama C ini kan nanti mengikat 2 gugus nih ya. Nah, tulis begini. Gugus atas A, gugus atasnya Pak Osman tulis B, bawahnya B. Ini A, ini B. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya apa nih A sama B? Jadi nanti kita perhatikan, setiap C ini kan dia mengikat 2 gugus nih ya. Gugus ini yang atas yang sama yang bawah itu harus beda, nggak boleh sama. Begitupun ini sama yang bawahnya nih harus beda, nggak boleh sama. Oke, jadi harus beda. Karena nanti kita harus tentuin mana yang berat, mana yang ringan ya. Prinsip bisa ketahuan mana yang berat dan ringan berarti harus berbeda. Kalau sama ya nggak ada bedanya dong ya. Nah, berarti kita harus cek nih, harus benar-benar beda. Kalau ada yang sama berarti nggak punya Pak isomer geometri Cistrand. Iya nggak punya. Kita coba yuk untuk senyawa 1 dan 2 nih, karena karakternya dia masuk ke dalam senyawa alkena. Oke, tadi Pak Firman sudah sempat buat nih tuh strukturnya ya. Nah, jadi memang kita harus paham juga tentang bentuk aslinya ya. Nah, kita fokus ke bagian C rangkapnya saja. Nah, setiap C rangkap itu kan mengikat 2 gugus. Oke, kita lihat C rangkap yang kiri yuk. Dia mengikat apa saja nih? Coba Pak Firman nih. Bentar ya, C ini berarti mengikat ini 1 sama yang satunya lagi ini. Beda ya? Ini beda. Berarti boleh nih di sini. Nah, C rangkap yang sebelah itu kan ada hidrogennya, Pak. Hidrogennya boleh nggak kita tarik keluar gitu ya? Maksudnya kita tarik keluar tuh kita bikin begini ya, sama aja kan? Jadi C itu tangannya 4 ya. Nah, baru kita lingkari. Yang kanannya mengikat ini sama ini. Oh, beda juga, Pak. Berarti ini bisa, benar ya? Punya isomer geometri Cistrand. Kalau yang ini gimana, Pak? Nah, kita perhatikan yuk. Ini berarti kan strukturnya kalau mau kita buat ya. Nah, berarti ini C ya. C gitu ya. C, atasnya ada C lagi ya. Terus ini sampai C gitu ya.
C, ini rangkap ya. Ini masih ada C lagi ya. Nah, terus ini udah selesai ya. Kita lengkapin H-nya yuk. Berarti ini H3 ya, ini H3. Ini masih ada satu H ya. H-nya pas langsung turunin aja ke bawah gitu ya, biar kelihatan nanti setiap C rangkapnya ini mengikat apa saja. Oke, kita lingkari sekarang yuk. Nah, C rangkapnya ini mengikat ini sama ini. Ya, sama. CH3 juga ya. Nah, kan tadi syaratnya harus beda. Nggak boleh ya. Kalau yang satunya lagi sih, ini sama ini beda. Boleh. Tapi kan harus semuanya berbeda. Ya, salah satu ada yang sama. Maka di sini nggak bisa. Ini kan ada yang sama ya. Ini sama ini sama. Nah, berarti ini jadi salah nih. Ya. Oke, jadi yang ada duanya salah ya. Saya Pak Firman kalau ngecek ada pernyataan yang salah, terus dicek mana yang benar, maka yang salah langsung dieliminasi. Jadi kita tinggal milih B sama E ya. Oke, alhamdulillah yang alkenanya sudah kita bahas. Sekarang yang siklik. Nah, siklik ini ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Syaratnya adalah, nah, dia harus punya 2 cabang. Nah, oke, syaratnya harus punya 2 cabang. Nggak cuma punya 2 cabang aja, ada syarat tambahannya lagi. Nah, 2 cabang tersebut, cabangnya harus terikat pada C tunggal. Jadi cabangnya harus terikat pada C tunggal. Ya, tunggal. Tunggalnya nggak terlalu enak juga. Nah, terikat pada C tunggal. Nah, di nomor 3 ada 2 cabang. Ini cabang ya, gampang ya. Ini cabang keluar dari sini ya. Tapi yang cabang ini terikatnya pada C rangkap. Ah, nggak bisa berarti ya. Sementara yang ini 2 cabang, dua-duanya terikat pada C tunggal ya. Nah, berarti ini benar. Berarti jawabannya 1 dan 4 dong kayak gitu ya. Oke, paham ya? Sulit ya? Alhamdulillah. Semangat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15, soal terakhir. Alhamdulillah. Perhatikan senyawa berikut. Kita dikasih suatu senyawa hidrokarbon juga ya. Tadi masih ingat ya, kalau kita buat strukturnya berarti ini C gitu ya. Terus ada rangkap, C lagi. Terus di sini ada C, di sini ada C, ini juga C, di sini juga C. H-nya dilengkapi nih, di sini H2. Ini habis ya. Ini masih ada 2H, di sini masih ada 3H ya. Di sini masih ada 2H, di sini masih ada 3H. Oke, ini strukturnya. Yang ditanya nama IUPAC hasil reaksi dominan dari senyawa tersebut dengan HCl. Jadi senyawa ini mau direaksikan dengan HCl. Ditambah HCl. Apa yang terjadi? Nah, jika suatu senyawa punya ikatan rangkap, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3, direaksikan dengan sebuah zat ya, dan zatnya itu bisa kita pecah ya, nah, atau terdiri dari 2 komponen kayak gini, kayak HCl gitu. Oke, atau H2 juga bisa ya, atau Cl2 juga bisa. Maka kemungkinan besar reaksinya ada reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Jadi rangkapnya akan putus. Jadi senyawa alkana dong ya. Pilihan jawabannya semuanya alkana ya. Nah, adisinya kita mengenalnya dengan istilah adisi Markovnikov. Adisi Markovnikov. Ya, kenapa ini disebut adisi Markovnikov? Nanti boleh di googling ya, Markovnikov itu apa sih ya. Oke, nah jadi H-nya ini akan masuk ke C rangkap, ke sini atau ke sini. Cl-nya juga akan ke sisanya ya. Jadi kalau H-nya masuk ke sini, berarti Cl-nya masuk ke sini. Atau kebalikannya. Nah, sekarang supaya kita tidak salah, karena kan kemungkinannya 2 jawaban tersebut ada ya, yang kalau kita kebalik jawabannya, masukin H-nya di sini atau di sini. Yang karena yang diminta hasil reaksi dominan. Jadi nanti ada yang dominan tuh, ya, yang lebih banyak dihasilkan. Oke, yang mana yang benar? Nah, Pak punya trik nih supaya mudah menghafalkannya atau mengingatnya. Nggak usah pakai rumus-rumusan gitu ya, pakai trik aja. Triknya, rangkapnya kita potong ya, kita bagi 2. Oke, kita bagi 2 gini deh. Pakai warna apa ya? Hijau. Oke. Set, kita potong. Nah, kemudian setelah kita potong, kita dapetin sisi potongan kiri dan potongan kanan. Sisi potong yang satu dan potong yang sebelahnya. Nah, nanti setiap C rangkapnya ini yang udah dipotong, kita akan kasih mana yang plus dan mana yang min. Nah, kita tentuin yang plus aja dulu. Yang plus itu yang total C-nya lebih banyak dibanding sisi sebelahnya. Iyalah Pak, kalau dipotong sisi kanan cuma 1 C, sisi kanan ada 5. Banyak banget ya.
Nah, yang kanan ini berarti kita kasih plus di C rangkapnya. Yang pendek kita kasih min. Ya, Pak kalau sama gimana? Ya udah bebas itu, berarti simetris insya Allah ya. Oke, nah berikutnya H-nya dan Cl akan kita pecah juga. Ingat H itu lebih elektropositif ya. Nah, kalau dalam tabel periodik ada di sisi kiri tanda panah, ada di sisi kiri tabel periodik. Yang Cl ada di sisi kanan karena di golongan 7 ya. Nah, kalau yang elektropositif berarti akan cenderung positif dong Pak. Betul ya. Berarti H-nya akan plus, Cl-nya akan min. Nah, udah. Kalau udah plus min ini tinggal plus akan ketemu min akan ketemu plus ya. Akan selalu begitu. Plusnya akan ketemu min dan minnya akan ketemu plus. Udah, hasilnya jadi seperti apa? Oke, rangkapnya nanti akan putus. H-nya masuk sini jadi digabung aja jadi H3C gitu ya. Jadi tunggal. Terus ini jadi masuk CL ya. CL pas tulis gini jadi CL gitu. Terus CH2 CH3-nya teman tulis agak turun ke bawah ini. Dan yang ke atasnya akan tetap CH2 CH3 ya. Nah, ini strukturnya. Yang ditanya nama IUPAC-nya Pak, ya udah tinggal dicari lantai terpanjangnya yang mana sih? Lantai terpanjangnya itu yang oke, berarti karena ini udah jadi alkana ya. Jadi alkana berarti lantai utamanya cari ini dong lantai utamanya. Ini ya lantai utamanya. Gitu kan? Ya. Lantai C ini. Kayak gini, inget ya, ini bentuknya memang agak sedikit tidak biasa. Tapi insya Allah paham ya. Oke, nah udah biasa kita tinggal nomerin dimulai dari ujung yang lebih dekat dengan cabang. Dari sini cabangnya dapat nomor 3 ya. Dari atas juga sama, oh bebas lah. Dari bawah aja. Berarti ini kita mulai dari nomor 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, cabangnya ada di mana? Cabangnya ada di nomor 3. Nah, cabangnya ada cloro ya, cloro. Walaupun ditulisnya kloro tapi abjadnya dianggap C ya. Dan metil. Cloro sama metil dulu Pak ya. Berarti metil yang kita baca dulu kloro dulu maaf. Cloro dan metil cloro dong Pak. Itu 3 kloro. Kemudian 3 metil. Nah, utamanya 5 pen ya. Yang sudah jadi alkana jadi pen. 3 kloro, 3 metil pen. Jadi jawabannya A. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian memahami materi lebih baik ya. Dan untuk pertemuan kita dengan sama-sama baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan pembahasan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.